Kalau Kaisang ngomong semacam itu, maka artinya sebaliknya. Oh begitu bacanya. Ya, artinya sebaliknya. Sama, Gibran juga sebelumnya sama kayak gitu juga kok, Bang. DNA mereka itu adalah bagaimana membuang Anies dari pusaran politik Indonesia. Itu udah DNA. Jadi Apa maksudnya dari Gibran juga, dari Gibran bapaknya? sebelumnya juga bicara sama. Enggak, bapaknya apa juga? Sama juga, apalagi. Jadi saya sampai pada tingkat ini tidak rasional ya, hiperbola. Tapi ini yang saya ingin ungkapkan. Kalaupun dia ngomong api itu panas, karena dia ngomong saya nggak percaya. Gibran itu Kaisang itu belum pasti, kami nggak tahu menau. Ini saya ingat waktu Gibran nyalon begitu juga Bang Ges ya. Oh kami nggak tahu, ini kan urusan MK gitu kan. Tiba-tiba operasi jadi gitu ya. Jadi menurut saya memang karena PSI pernah begitu, jadi orang nggak percaya kalau dikatakan Gibran itu hanya tes ombak aja. Bisa jadi Gibran ini udah pasang kuda-kuda, kayak Kaisang ini udah pasang kuda-kuda gitu ya. Karena kemarin saya diskusi dengan TV sebelah dengan teman-teman Projo, keceplos juga tuh, udah 2 tahun yang lalu perencanaannya rupanya gitu ya. Jadi memang saya sama Bang Gesi sepakat kalau PSI mengatakan Kaisang belum tentu nyalon, itu biasanya pasti semangat untuk nyalon biasanya. Salah satu kelebihan Pak Jokowi yang luar biasa menurut saya hormat sehormat-hormatnya, dia orang yang paling hebat membantah dirinya sendiri. Wow, itu dahsyat Pak Jokowi itu. Membantah diri sendiri. Iya, bulan ini ngomong begini, bulan berikutnya ngomong lain. Itu dia bantah-bantahan gitu. Dan sebetulnya 2015 Februari saya sudah nulis kolom di majalah Tempo. Judulnya Joko versus Widodo. Oh, menarik. Itu sebetulnya memang karakter atau sebuah strategi. Menurut saya, karakter yang kemudian jadi basis strategi. Konsultan politik E.F. Saifullah Fattah memberikan argumen menohok tentang Presiden Jokowi. Menurutnya, salah satu kelebihan Jokowi yang luar biasa adalah dia bisa membantah dirinya sendiri. Artinya, bulan ini bicara begini, bulan selanjutnya ngomong lain. Ia seperti berbantah-bantahan dengan dirinya sendiri. Salah satu kelebihan Pak Jokowi yang luar biasa menurut saya hormat sehormat-hormatnya, dia orang yang paling hebat membantah dirinya sendiri. Wow, itu dahsyat Pak Jokowi. Membantah diri sendiri. Iya, bulan ini ngomong begini, bulan berikutnya ngomong lain. Itu dia bantah-bantahan gitu. Ia bahkan mengaku pernah menulis di Tempo pada tahun 2015, judulnya Jokowi versus Widodo. Menurut E.F., itu karakter yang kemudian menjadi strategi. E.F. melanjutkan, jika Jokowi dulunya adalah seorang political marketer, sekarang ini ternyata ia hanyalah political seller. Marketing dan selling itu dua hal yang berbeda. Marketing itu orientasinya adalah kepuasan customer. Kalau seller, bagaimana terjualnya barang. Cuman kalau sekarang saya lihat, mungkin kita harus ubah definisi Pak Jokowi. Dulu saya pikir dia itu political marketer. Sekarang saya lihat dia political seller. Marketing dan selling itu kan dua hal yang berbeda. Beda, ya. Kalau marketing itu orientasinya adalah kepuasan customer. Kalau seller itu terjualnya barang. Dan ini hard selling lagi ya. Iya, jadi dia tidak peduli bahwa ada sesuatu yang dilanggar, banyak yang ditabrak-tabrak. Itu bukan marketing itu. Itu selling itu. Lalu kemudian dia paksakan instrumen-instrumen bekerja untuk penjualan terjadi. Bansos dengan BLT, aparatur bergerak, memihak dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa dia bukan marketer ternyata. Dia seller. Artinya, ia tidak peduli lagi ada sesuatu yang dilanggar dan ditabrak. Itu bukan marketing, itu selling. Lalu dipaksakan instrumen-instrumen bekerja agar bisa menjual anaknya. Hal itu bisa dilihat di bansos, BLT, sampai aparatur berpihak. Apa yang dilakukan Jokowi ini adalah amarah yang diperlihatkan karena elektabilitas Gibran tidak sampai kepada yang diharapkan. Lalu mengutip Hasanah orang Solo yang mengatakan 4 tahapan saat menghadapi pesaing atau musuh, yaitu ngalah atau mengalah, ngalih atau menghindar, ngomong atau bicara, dan ngobong atau membakar. Dan yang dilakukan Jokowi saat ini adalah tahap keempat, yaitu ngobong atau membakar. Dalam Hasanah orang Solo mengutip Joko Widodo sendiri yang ia sampaikan ke saya 2012. Orang Solo itu kalau disakiti atau dizalimi atau merasa ada sesuatu yang harus dia lawan, melawan dalam 4 tahapan. Ngalah, ngalih, ngomong, ngobong. Itulah tahapan melawannya orang Solo. Ngalah itu dengerin aja orang ngomong, seolah-olah kita setuju. Bahkan kalaupun tidak setuju, keluarnya nggi itu ngalah. Ngalih itu menghindar, nggak ketemu orang itu.
nggak mau ngomongin itu, menghindar dari isu itu sudah mulai masuk ke berikutnya. Udah nggak mau lagi berhadapan muka dengan kita. Diundang nggak datang. Kalau tadinya diundang datang, nunduk-nunduk, duduk di depan, kitanya duduk di tempat yang lebih tinggi, itu ngalah itu. Ketika ngalih, tidak datang. Iya. Ulang tahun tidak datang. Itu ngalih. Kalau ngomong, udah mengekspresikan dalam bentuk verbal. Saya nggak suka yang Anda bilang. Atau kalau karena dia tidak ketemu langsung, saya nggak suka. Nggak benar itu dan seterusnya. Atau lewat orang lain gitu. Disakiti si saya, dilecehkan si saya. Itu kan mulai bermunculan tuh. Sebelum akhirnya seperti sekarang, ini ngobong. EF lalu menjelaskan alasan kenapa Jokowi hari ini sudah ke tahap ngobong. Bisa jadi karena ia selama ini menahan emosi karena jangan-jangan ia diperlakukan tidak baik sebagai petugas partai. Yang kedua, Jokowi sedang punya kepentingan yang sangat besar dan kepentingan itu benar-benar ia ingin ambil. Kepentingannya kalau pakai bahasa positif ia ingin melanjutkan apa yang sudah ia mulai. Bahasa negatifnya, ia tidak mau kehilangan kenikmatan kekuasaan dan mau menjaganya dengan cara yang paling ekstrim. Anaknya sendiri yang menjadi wakil presiden. Nomor satu, sangat boleh jadi ia memendam sesuatu yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, dan seterusnya lah. Jangan-jangan karena dia merasa diperlakukan secara tidak layak sebagai petugas partai misalnya. Iya. Bisa, nomor satu. Merembetnya kemana-mana jadinya. Ya. Nomor dua, Pak Jokowi sedang punya kepentingan yang sangat besar. Iya. Dan kepentingan itu betul-betul ingin dia ambil, dia capai. Harus capai. Kepentingannya menurut saya adalah, kalau pakai bahasa positif, dia ingin menjaga kelanjutan apa yang sudah dia mulai. Bahasa positifnya begitu. Iya. Kalau bahasa negatifnya adalah dia tidak mau kehilangan kenikmatan kekuasaan dan mau menjaganya dengan cara yang paling ekstrim. Anaknya sendiri yang jadi wakil presiden. Saat EF ditanya Jokowi bukan tipe pengumpul kekayaan, jawaban EF simpel, ia mengaku belum pernah melihat rekening Jokowi. Tapi yang jelas saat ini semua terlihat jika Jokowi itu ternyata sama saja dengan orang lain. Meski casingnya lain, tapi isinya ternyata sama. Politisi biasa memikirkan pemilihan yang akan datang, sedangkan politisi yang luar biasa memikirkan generasi yang akan datang. Meskipun Jokowi sedang memikirkan generasi yang akan datang, tapi dalam arti sempit, artinya generasi keluarganya yang ia pikirkan. Itu kan paling ekstrim. Tapi yang dicari apa? Pak Jokowi kan bukan tipe yang numpuk harta atau apa, lebih kepada. Saya kebetulan nggak pernah lihat rekeningnya, nggak pernah Iya, lihat iya, dompetnya, jadi saya nggak tahu tuh. Ini baru buat saya baru. Kalau saya lihat apa yang terjadi sampai dengan 9 tahun lebih ini, sama saja Pak Jokowi, Iya. sama saja dengan orang lain. Sama-sama. Dan Artinya seperti inilah, casingnya lain, isinya sama kira-kira gitu lah. Iya, iya. Politisi biasa menurut saya. Iya. Politisi yang biasa itu memikirkan bagaimana memenangkan pemilihan yang akan datang. Itu cirinya. Politisi yang luar biasa atau negarawan memikirkan bagaimana nasib generasi yang akan datang. Iya. Jokowi nggak mikirin itu menurut saya. Mikirin dong, kan generasi yang akan datang Yang udah akan di datang ya itu. cawapresnya. Iya. Tapi dengan dipersempit bahwa yang akan datang itu harus anak-anaknya. Pemecatan yang dilakukan sekarang ini gitu. Kenapa gitu? Anda bisa bayangkan, karena beliau tidak mau mundur lalu dipecat, maka status beliau itu sekarang adalah mantan presiden yang dipecat oleh partainya. Coba kan Ya itu Bu ya. Itu kan satu-satunya mantan presiden yang dipecat partai. Iya. Enak kan kedengaran Bu ya. Pengamat politik Ray Rangkuti mengomentari dipecatnya mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Jokowi. Ia mengatakan bahwa Jokowi adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang dipecat oleh partainya. Diketahui pemecatan itu tertuang dalam surat keputusan nomor 1649. PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi, serta 27 kader lainnya dari partai. Keputusan itu dibacakan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun. PDIP memecat Jokowi karena dianggap telah melakukan tindakan-tindakan yang mencederai kepercayaan rakyat terhadap PDIP. Jokowi juga disebut melakukan kegiatan yang merugikan partai. Selain itu, Jokowi dianggap telah melakukan intervensi Mahkamah Konstitusi demi kepentingan keluarga. Peran Samarano disiapkan last minute ya kan, cuma 1 hari sebelum pendaftaran dibuka. Kenyataannya mereka jungkir hanya dalam 1 putaran loh, 50 plus 07% kan. Nah itu artinya pengaruh Pak Jokowi mulai secara perlahan menurun, dan oleh karena itu mereka keluarkan sekarang surat pemberhentian itu gitu. Tapi apa efeknya kalau ke Pak Jokowi gitu? Nah ini menurut saya yang dari awal tidak diperhitungkan oleh Pak Jokowi gitu ya. Kenapa gitu? Karena beliau sendiri menunda-nunda untuk keluar dari
partai politik dari PDI sehingga dia kehilangan kesempatan emas untuk dipinang oleh partai politik yang lain. Anda bisa bayangkan kalau ia saat itu misalnya menyatakan mengundurkan diri dari partai, dengan sendirinya partai-partai yang lain akan berebutan menempatkan dia di posisi-posisi strategis itu ya, entah itu ketua inilah, ketua itu dan sebagainya karena daya jual elektronnya kuat sekali kan. Nah itu satu tuh. Nah sekarang beliau lewatkan kesempatan itu, sekarang partai-partai berpikir, ya kan. Nah kalau apa namanya, Pak Jokowi sih boleh aja bergabung dengan kita, sama seperti Adnan mau gabung, Buya mau gabung, semua terbuka. Dianggap sebagai kan semua biasa. Iya kan, partai politik ini semakin banyak orang gabung ke dia ya makin senang kan, apalagi orang yang mau masuk ini membawa suara kan. Tapi kalau orang mau masuk ini mau langsung tiba-tiba top leader, tunggu dulu dong. Ya kan? Nah itu yang kita lihat sekarang tuh, partai monggo tapi nggak memberi jaminan untuk mendapatkan posisi yang top leader lah partai itu gitu. Sama seperti bahasa Gerindra kalau kita menarik itu, kami terbuka dengan Pak Jokowi tapi kami nggak maksa. Artinya iya kan, artinya saya nggak tertarik amat lah kan, kira-kira gitu loh ya kan. Nah itu. Nah yang kedua yang menurut saya yang luput dipertimbangkan oleh Pak Jokowi itu dari kemarin apa gitu. PDIP juga menganggap Jokowi telah merusak sistem demokrasi Indonesia. Sementara itu, Gibran dipecat karena melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai karena menjadi capres dari partai lain. Kemudian Bobi juga dipecat karena diduga melanggar etik. Hal itu disebabkan Bobi maju cagup Pilkada 2024 lewat partai lain. Rombongan keluarga mantan Presiden Jokowi mendapatkan sorakan saat menghadiri prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di sidang paripurna MPR. Momen tersebut terekam dalam video siaran langsung yang ditayangkan melalui YouTube DPR RI. Mulanya, saat itu kamera sedang merekam jajaran mantan Wakil Presiden Indonesia ketika kameramen menampilkan mantan Wakil Presiden Yani Budiono, Yusuf Kala, dan Tri Sutresno, terdengar suara tepuk tangan dari peserta sidang pelantikan. Tidak lama setelahnya, kamera pun berganti mengarah ke bagian keluarga Jokowi yang terdiri dari Kaisang Pangarep, Kahiyang Ayu, dan suaminya Bobi Nasution. Pada saat itu terdengar suara sorakan hu dari peserta sidang yang juga disertai tepukan tangan. Atas kejadian tersebut, 3 anggota keluarga Jokowi itu tersipu malu. Kaisang yang menggunakan jas hitam dan dasi oranye serta Kahiyang yang dibalut kebaya merah tertangkap sedikit berbincang saat sorakan tersebut berlangsung. Sementara itu Bobi Nasution yang mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara hanya diam dan tersenyum.